Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan ada pada ibu bapak dan saudara-saudara. RHI Renungan hari ini akan mengangkat satu tema. Di tengah pandemi, siapakah harapanku, harapanmu, harapan kita? Di tengah pandemi, siapakah harapanku? Seperti kita ketahui, ada banyak masalah karena pandemi. Ada ancaman sakit penyakit, terinfeksi virus, ada persoalan sosial. Kita tidak bisa berkunjung, tidak bisa mengunjungi kalau ada keluarga atau saudara yang sakit. Kita tidak bisa juga kalau ada yang meninggal layat, tidak mungkin. Dan di masa pandemi juga ada persoalan di bidang sosial, ekonomi. Tidak hanya tentang ancaman sakit penyakit, tidak hanya tentang relasi sosial, tidak hanya tentang persoalan ekonomi, tapi yang paling parah di masa pandemi ada persoalan psikologis. Orang menjadi tidak tenang, orang menjadi tidak bebas, orang menjadi terancam, ya, kita ini. Bahkan tidak hanya itu, kita lalu menjadi terasing, selain cemas, ketakutan, terancam. Saudara, maka saya mempertanyakan kepada siapa kita berharap di masa pandemi ini. Harapan hidupku di masa pandemi, itu yang akan kita soroti tema ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ikuti bersama, semoga menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara, mari kita bersama membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ke-5. Yang demikian sabda Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saya ulang baca terutama ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Mazmur 71 ayat 1 sampai 5, dan yang nas yang tadi kita baca adalah ayat yang ke-5. Dari ayat-ayat ini jawabnya jelas. Di masa pandemi, harapan kita tidak kepada manusia, tidak kepada pejabat pemerintah, ilmuwan. Nah, itu tidak salah, tapi bukan harapan utama. Harapan kita tidak kepada kekayaan. Kalau kita punya duit banyak, pasti selamat. Enggak juga. Harapan yang utama menurut kitab Pemazmur tadi adalah pertama dari Tuhan. Dikatakan
Sebab Engkau harapanku, ya Tuhan. Ini harapan yang utama. Dan di samping yang utama, memang kita juga berharap pada pemerintah, kepada ilmuwan dengan vaksin dan obat dan seterusnya. Tapi harapan utama tidak tergeser, yaitu kepada Tuhan Allah, Sang Yehuwa, yang berkarya di dalam diri Mesias Yesus Kristus. Harapan kepada Tuhan menurut pemazmur menjadi utama. Mari kita lihat yang pertama dikatakan, padamu Tuhan, aku berlindung. Tuhan tempat perlindungan yang menopang, yang menolong kita. Tidak berarti kalau sudah dilindungi lalu seenak sendiri. Kemarin ada artis yang begitu sudah divaksin pertama bersama Pak Presiden, lalu dia jalan-jalan tanpa kewaspadaan diri, tanpa masker, bahkan mengadakan kerumunan dan seterusnya. Katanya begitu yang saya baca di media. Nah, itu contoh yang tidak bagus. Ya. Dilindungi bukan berarti bebas dan seenak sendiri. Dilindungi bukan berarti lalu ceroboh. Tidak. Maka padamu ya Tuhan aku berlindung, itu bukan dalam arti ceroboh, tapi malah menjaga diri dengan mewujudkan keyakinannya. Bukankah iman itu dengan perbuatan? Jadi kalau saya Tuhan lindungi aku, ya aku hati-hati. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan saya mau pergi ke kota Jogja misalnya, lindungi perjalananku, ya aku numpak mobil atau motor, hati-hati. Aku tidak akan, oh Tuhan lindungiku, lalu saya naik motor dengan tutup mata. Oh, nggak mungkin. Itu nggak beriman. Iman itu dengan perbuatan. Tuhan tempat berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku. Tuhan tempat untuk memohon pertolongan. Bahwa real setelah itu lalu kalau sakit ya ke rumah sakit, itu ya karena iman dengan perbuatan kan, tidak cukup dengan doa ritual. Tapi yang utama selain berlindung, Tuhan itu tempat untuk pertolongan dan perlindungan. Dan yang terakhir disebut tadi ayat 5 dikatakan adalah sebab Engkau harapanku. Harapan yang sesungguhnya itu adalah pada Tuhan. Jadi harapanku kepada Tuhan di tengah masa pandemi ini, tapi juga harapanku pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukannya dengan baik. Kemudian vaksinasi berjalan. Selain kita juga harus tidak ceroboh, hati-hati. Tapi di masa pandemi ini jangan sampai kita kehilangan iman dan harap kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harapan kepada Tuhan ditekankan? Bukankah harapan kepada vaksin, harapan kepada presiden, harapan kepada para medis itu sah? Betul, itu sah. Tapi secara esensial, yang pertama-tama dan utama kepada Tuhan. Kita sudah tahu bahwa hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Obat, kalau kita sakit, itu tidak jaminan kalau tidak dikabulkan Tuhan. Ya, maka jangan berharap di luar Tuhan. Yang paling umum adalah pada manusia. Maka jangan berharap pertama-tama pada manusia, tapi pertama-tama pada Tuhan. Kenapa tidak boleh? Karena ada di dalam Kesaksian, saya baca 2:22, Yesaya 2 ayat 22, Yesaya 2 ayat 22 dikatakan begini, janganlah berharap kepada manusia. Saya ulang, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap.
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Artinya, dia sama-sama makhluk yang fana. Jadi, kita saling menolong, kita saling berharap juga, tapi harapan utama kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ini yang diungkap Yesaya 2 ayat 22. Ya, lalu kenapa kita tidak boleh berharap pada kekayaan? Bukankah kalau kita sakit, kekayaan itu sangat penting? Kalau kita BPJS akan ditanya, kelas berapa? Kelas 3, kelas 2, atau kelas 1? Bahkan kalau bukan BPJS, kita dirawat di rumah sakit akan ditanya, mau masuk SAL, atau kelas, atau VIP room. Atau mungkin lebih dari itu. Dan itu menentukan penghargaan orang pada kita. Betul, itu betul. Tapi itu sangat terbatas. Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak jatuh berharap pada manusia, pun tidak boleh berharap pada kekayaan, tapi utama kepada Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita satu bagian dari 2 Timotius pasal 6. 2 Timotius pasal 6, ya, 2 Timotius pasal 6 ayat 17. Ayat 17. Yang demikian sabdanya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 17 dari kitab 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius 6 ayat 17. Saya ulang baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, menjadi jelas untuk kita, saudara, berharap hanya pada Allah, tidak boleh lebih. Memang kita secara real juga ada orang yang menolong, ada kekayaan, tapi jangan sampai itu menggeser pengharapan yang sejati kepada Allah. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini kita tetap berharap pada Tuhan. Kita membuat usaha, kita saling menopang, saling menolong. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk vaksin yang semoga segera diedarkan dan dipakai. Tetapi yang utama, kita berharap kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, di tengah kesulitan kita bersama, kita merasakan, kita melihat, kita bahkan mengalami ada bagian dari keluarga kita yang sakit bahkan tidak tertolong. Kita mengalami juga kesulitan ekonomi yang sekarang luar biasa terjadi. Tapi di tengah situasi kesulitan apapun itu, hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari kita berharap hanya kepada Allah. Dan semoga Tuhan menolong pemerintah kita untuk menjadi sarana, menjadi alat bagi perbaikan sosial ekonomi, tapi juga menolong dengan vaksinasi sehingga pandemi ini berakhir dan persoalan-persoalan ini bisa terurai, teratasi dengan baik. Mari kita berdoa untuk itu semua. Semoga Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kekuatan dan berkat-Mu. Semoga Tuhan memberkati kami untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Semoga kami semua diingatkan untuk pertama-tama berharap kepada Tuhan. Semoga Tuhan berkati pemerintah kami sehingga mampu mengurai kesulitan persoalan baik ekonomi bahkan kesulitan-kesulitan sosial, terlebih mengatasi pandemi. Semoga Tuhan memberkati distribusi vaksin dan juga nanti pemakaiannya,
Semoga Tuhan memberkati, semua akan tertolong. Dan semoga harapan kami kepada Tuhan real menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak bergeser dari harapan Tuhan kepada manusia. Kami memohon, berkati pemerintah kami, berkati para medis dan orang-orang yang Kau percaya untuk melakukan tugas ini. Kami mohon, kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.